Selamat datang kembali ke dalam mata pelajaran PKN. Melanjutkan materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih banyak kepada Slidesgo yang telah mempercantik presentasi materi saya kali ini. Bagi kalian, silakan simak timeline berikut ini supaya kalian tetap ingat materi yang lalu dan bisa memahami materi yang saat ini kita bahas. Kita mulai dari sebelum Indonesia menyatakan proklamasinya. Tentu saja ini melalui perjalanan yang tidak mudah. Berawal dari penjajahan Belanda yang luar biasa lamanya di Indonesia, kemudian Jepang yang begitu menggebu-gebu untuk menguasai Asia Pasifik. Belanda kalah terhadap Jepang, tidak mampu mengatasi kekuatan Jepang sehingga menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Terdengar kurang ajar memang, karena bukannya malah memerdekakan Indonesia kemudian dibiarkan dijajah oleh Jepang, tetapi diberikan seperti barang begitu. Kemudian setelah ditinggalkan oleh Belanda, Jepang kini menjajah Indonesia dengan sangat keji. Mulai dari merampas semua sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Jepang yang awalnya bermaksud menguasai Asia, khususnya Asia Pasifik, ditentang oleh pasukan sekutu. Sekedar mengingatkan, pasukan sekutu di sini yang dimaksud adalah tentara gabungan dari negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia waktu itu. Jadi ada 4 yang menentang. Kenapa demikian? Karena negara-negara sekutu ini menginginkan Perang Dunia segera berakhir. Pada tahun 42 hingga 45 adalah masa di mana Jepang akhirnya perlahan-lahan kehilangan wilayah jajahan karena pasukan sekutu menyerang. Jadi tentara sekutu di sini bisa dikatakan sebagai penyelamat ya, penyelamat bangsa-bangsa yang dijajah, yang tidak berdaya supaya bebas dari Jepang untuk yang di Asia Pasifik ya. Untuk yang di Eropa, pasukan sekutu menyelamatkan negara-negara yang diserang oleh Jerman. Jerman bersama negara-negara yang diajak oleh Jerman untuk bergabung. Saya dilupakan istilahnya apa, tetapi intinya itu yang terjadi di Eropa sana. Balik lagi fokus ke Indonesia. Nah, selama kurang lebih 3 tahun ini, mulai dari 1942 hingga 1945, Jepang kehilangan sedikit demi sedikit wilayah jajahannya. Dan Jepang tidak ingin kehilangan negara jajahan. Salah satu alasan utama Jepang menjajah negara-negara tetangganya adalah ingin mendapatkan sumber daya alam yang tidak mereka miliki. Contoh, salah satunya aja, minyak bumi. Apakah Jepang punya karet? Nggak punya. Dia menjajah Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik lainnya yang punya kekayaan alam luar biasa. Nah, untuk mengatasi tersebut, Jepang punya ide yaitu membentuk negara boneka. Caranya dikasih kemerdekaan. Nah, kalau negara diberi kemerdekaan, otomatis tentara sekutu tidak ada alasan untuk membebaskan negara tersebut lagi kan? Karena sudah tidak dijajah statusnya, tetapi diberi kemerdekaan oleh negara yang dijajah. Sayangnya, di sini, saking Jepang tidak ingin kehilangan jajahan, negara yang sudah diberi kemerdekaan itu tetap dikontrol. Ini istilahnya adalah negara boneka. Waktu itu contohnya adalah negara Filipina. Dan selanjutnya adalah Indonesia. Karena Jepang tidak ingin kehilangan Indonesia. Seorang-orangnya.
sekayu-kayunya, seminyak-minyaknya, semua sumber daya alamnya. Oke, kita ke timeline. Apa saja yang terjadi? Karena Jepang di awal sudah menjanjikan gerakan 3A, dan Indonesia ternyata disiksa sedemikian rupa, untuk meraih kepercayaan negara Indonesia kembali, akhirnya negara Jepang membentuk BPUPKI. Tujuannya untuk menyelidiki usaha kesiapan kemerdekaan pada bulan April. Akhir bulan April ya, tanggal 29 itu. Lalu apa saja yang dilakukan BPUPKI? BPUPKI kerjaannya adalah sidang, tetapi sidang ini tidak sesederhana kedengarannya. Setidaknya ada 2 sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Yang pertama adalah sidang resmi dan yang kedua tidak resmi. Keduanya punya agenda yang berbeda dan dilaksanakan pada waktu yang berbeda pula. Uniknya, antara sidang resmi dengan sidang tidak resmi ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini di mana panitia 9 terbentuk. Di mana saat-saat kritis masih terjadi antara sidang yang resmi dengan sidang yang tidak resmi. Kemudian setelah sidang tidak resmi selesai disaksikan Jepang dan dirasa tugas BPUPKI sudah selesai, akhirnya BPUPKI dibubarkan. Setelah dibubarkan, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus. Jadi pada hari yang sama BPUPKI selesai. Kemudian dilanjutkan oleh PPKI. Dan ini yang akan kita bahas. Jujur Jepang tidak menyangka kalau tugas BPUPKI itu cepat selesai. Ya, sebagai negara yang sudah dijajah begitu lamanya, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Sehingga ketika ada kesempatan untuk bisa meraih kemerdekaan, kenapa nggak cepat? Begitu ya kasarannya ya. Cukup terkejut. Waktu itu Jenderal Besar Hisaishi Terauchi ya kaget dan segera membentuk PPKI. Begitu. Jadi BPUPKI dibubarkan, kemudian digantikan oleh PPKI. Nah, PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kepanjangannya. Namanya panitia, mungkin kalian coba bayangkan panitia persiapan Lomba 17 Agustus. Ya, tujuannya adalah Lomba 17 Agustus ini supaya terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan selesai, sampai pembagian hadiah baru panitia itu bubar ya. Nah, itu adalah gambarannya PPKI di sini sampai kemerdekaan dan semua sudah beres, begitu. Nah, PPKI ini yang membentuk adalah negara Jepang. Tetap Jepang. Ingat konsepnya di sini adalah Jepang tidak mau kehilangan Indonesia. Awal mula pembentukan PPKI yang ditunjuk adalah 3 tokoh besar Indonesia ini, ya. Bapak Karno, Bapak Hatta, dan Dr. Rajiman Wadyo-Diningrat. Beliau bertiga dipanggil ke Saigon untuk menemui Jenderal Terauchi, ya. Sekarang kota Saigon itu bernama kota Ho Chi Minh, dulu namanya Saigon. Beliau bertiga ke Ho Chi Minh atau Saigon pada tanggal 8 Agustus 1945. Jadi mereka terbang ke sana. Di sana mereka mengadakan rapat dan hasilnya adalah menunjuk ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan menunjuk wakil ketua PPKI yaitu Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Apakah hanya beliau berdua? Tidak. Ada 19 orang lainnya yang ditunjuk sebagai anggota. Siapa saja itu? Berikut tampilannya. Untuk Mr. Abdul Maghfar tidak bisa saya temukan.
gambarnya. Ya, ini adalah 19 ya, genap 19 anggota PPKI. Lalu setelah dari Saigon, catatan, mereka di Saigon tidak hanya 1-2 hari, sehingga kurang lebih 1 minggu ya, dan pada tanggal 14 Agustus kembali ke Jakarta. Nah, sekembalinya ke Jakarta, Insinyur Soekarno berpendapat bahwa Indonesia itu merdeka hasil perjuangan bangsanya sendiri, bukan pemberian dari negara lain. Maksudnya di sini adalah negara Jepang. Pak Karno tidak mau diatur seperti itu. Dan Pak Karno menghargai seluruh perjuangan dan tumpah darah bangsa Indonesia. Sebagaimana yang sempat tertulis dalam Piagam Jakarta ya pada materi minggu lalu. Hal ini dibuktikan dengan menambah anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi diam-diam anggota PPKI ditambah. Sekedar mengingatkan, PPKI 1. Dibentuk oleh Jepang, 2. Isinya ditentukan oleh Jepang, 3. Insinyur Soekarno nggak mau itu terjadi begitu saja. Akhirnya ditambahkanlah anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang. Dan inilah anggota PPKI yang baru, mulai dari Ahmad Subarjo Sayuti Malik Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, kemudian Raden Wiranata Kusuma, Bapak Kasman, dan Bapak Iwa. Jepang makin didesak untuk menghentikan penjajahan di wilayah Asia Pasifik. Waktu itu Indonesia belum dilepas. Dan untuk mendesak Jepang, tidak hanya mengambil negara jajahannya saja, tapi akhirnya tentara sekutu berhasil mendekati ke pulau besar utama Jepang. Dan yang dilakukan oleh tentara sekutu adalah menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 45. Tidak ada tanggapan? Dijatuhkan bom atom kedua di Nagasaki 9 Agustus 1945. Jarak beberapa hari saja, dua kota ini menjadi kota yang mati dan mengerikan. Saat itu kondisi Jepang hancur baik infrastruktur maupun dari segi manusianya. Jika kau lihat pada gambar, itu ada luka bakar. Dan bukan sembarang luka bakar. Itu adalah luka bakar ledakan bom atom yang mengandung radiasi. Artinya, tidak hanya terbakar dari luar, tetapi juga dari dalam. Karena ini jenis luka bakar yang bukan luka bakar biasa. Efek radiasi ini sangat beracun. Dan juga mempengaruhi orang yang merawat dia. Sangat mengenaskan. Akhirnya, setelah melihat dua keadaan seperti ini, Jepang menyerah. Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus kepada sekutu tanpa syarat. Tanpa syarat apapun, misalnya ganti rugi karena sudah menghancurkan dua kotanya, tanpa minta pengakuan tertentu, tidak. Jepang murni menyerah tanpa syarat. Ya, menyerah. Jepang melihat dua kotanya diserang sedemikian rupa dengan efek yang sangat mengerikan, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Sekedar tambahan pengetahuan, Jepang memiliki budaya bahwa mati itu lebih terhormat daripada menyerah. Tetapi kali ini Jepang harus menelan bulat-bulat rasa malu itu. Karena Kaisar tidak ingin negaranya lebih sengsara lagi.
Jepang sudah mengaku kalah. Ini artinya adalah masa kekosongan pemerintah di Indonesia. Siapa yang memerintah Indonesia sekarang? Apakah Belanda? Tidak, dia sudah kabur duluan dan menyerahkan kita seolah barang kepada Jepang. Sekarang, Jepang sudah mengaku kalah kepada sekutu, angkat tangan tanpa syarat. Maka sekarang Indonesia siapa yang memerintah? Ini adalah masa-masa yang genting, terutama bagi para pendiri bangsa Indonesia waktu itu. Peristiwa kekosongan ini dimanfaatkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Artinya, buru-buru deh kita nyatakan bahwa negara kita ini merdeka, tidak ada yang menjajah, dan sudah bisa mandiri untuk mengelola diri sendiri. Sempat terjadi perselisihan antara golongan tua dengan golongan muda. Kenapa demikian? Golongan tua ingin mendengar siaran resmi dari Jepang, barulah memproklamasikan kemerdekaan. Karena golongan tua waktu itu sangat menghormati PPKI yang dibentuk oleh Jepang, sehingga menunggu Jepang secara resmi atau bahasa sekarang itu officially mengumumkan kekalahannya. Tetapi tidak dengan golongan muda. Ayo guys, ini kesempatan. Sudah, kita serepet saja. Kasarannya seperti itu. Jadi golongan muda ingin segera merdeka, kita tidak perlulah menunggu Jepang mengaku kalah kepada kita sebagai negara jajahannya. Toh dia sudah mengaku kalah pada tentara sekutu. Kita kosong. Apa kita menunggu untuk dijajah lagi? Ya jangan, kita harus segera dan segera. Nah, perselisihan inilah yang akhirnya memicu peristiwa Rengas Dengklok. Apakah itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan atau dalam tanda kutip pengamanan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dari pengaruh golongan tua supaya segera memproklamasikan kemerdekaan dan Indonesia merdeka. Nah, Rengas Dengklok ini adalah nama tempat. Ya, tempat yang ikonik, tempat yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Awalnya bagaimana itu terjadi? Mula-mula seseorang dari golongan muda yang bernama Sultan Syahrir mendengar kabar kekalahan Jepang dari radio gelap atau radio yang tidak resmi, istilahnya seperti itu ya. Jadi mendengarnya dari radio gelap bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sultan Syahrir mendengar kabar tersebut pada 14 Agustus 1945, pada hari yang sama di mana Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Buru-burulah diberitahu kepada golongan muda dan golongan tua, tetapi sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya, golongan tua ingin menunggu pengumuman yang resmi. Sedangkan golongan muda melihat ini sebagai kesempatan emas untuk segera memproklamasikan. Dan akhirnya, golongan muda berencana untuk menculik atau di sini mengamankan Bapak Proklamator kita supaya tidak terpengaruh oleh pendapat golongan tua, yaitu pada keesokan harinya tanggal 15 Agustus, golongan muda sudah berencana dan peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Ini sangat cepat. Mulai dari tanggal 14, 15, 16, Bapak Proklamator kita diamankan. Ya, untuk detailnya, saya juga kaget ketika mengetahui bahwa tanggal 16 Agustus itu pengamanan, dalam tanda kutip ya, pengamanan terjadi pada pukul 4 subuh. Insya Allah pada penanggalan
Islam waktu itu bertepatan pada bulan Ramadan. Jadi kasarannya habis sahur langsung menculik Bapak Proklamator untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, pukul 4 dini hari, pagi, sebelum subuh. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Indonesia merdeka. Resmi. Tapi tunggu, bukankah sebelumnya ada panitia ya? Yang namanya BPU. Maaf, yang namanya PPKI. Apa yang mereka lakukan? Nah, PPKI menggelar sidang. Sidangnya di sini digunakan untuk melengkapi tugas-tugas tujuan awal dibentuknya PPKI. Ingat, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Memang Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi ibarat lomba 17-an, hadiah belum dibagi dan belum ada penutupan. Esok harinya, tanggal 18 Agustus, diadakan sidang untuk membahas penetapan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk KNIP atau KNIP yang merupakan kepanjangan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah melaksanakan tugas dan detil-detilnya berhasil terwujud sukses lancar pada 29 Agustus PPKI resmi dibubarkan, yaitu akhir Agustus ya, tanggal 29 ya. Pembubaran ini bersamaan dengan pembentukan KNIP dan provinsi untuk melanjutkan rencana tata pemerintahan selanjutnya. Nah, oke, Indonesia sudah merdeka, sudah mulai ada tatanan baru, walaupun masih awal. Tapi yuk kita lihat kembali ke belakang. Apa yang bisa kita contoh? Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ingat, pada materi awal, negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dasar. Jika dasar suatu negara berubah, maka negara tersebut berganti. Nah, Pancasila dibuat dengan sangat hati-hati dan tentunya tidak mudah. Mulai dari sidang resmi, masa resesi atau jeda, dan sidang BPU PKI yang tidak resmi. Semua itu sangat menguras tenaga, menguras pikiran, semua orang berkorban, bahkan sampai ada peristiwa Rengas Dengklok yang luar biasa, dan akhirnya Indonesia merdeka. Apa yang perlu kita pelajari atau yang kita contoh? Dalam bab ini kurang lebih ada 2 poin besar yang perlu kita teladani dan menurut saya tidak bisa dipisahkan, yaitu antara semangat dengan komitmen. Nilai semangat, walaupun dijajah Jepang, para pendiri negara tetap berjuang bagaimanapun caranya. Di daerah-daerah beredar surat kabar dan bentuk-bentuk protes yang menentang pemerintahan Jepang saat itu. Tidak rela pula tanah air diperas semua kekayaannya. Nah, inilah yang akhirnya menyulut nasionalisme dan membakar semangat pendiri bangsa untuk berjuang. Yang paling kentara itu ketika BPU PKI itu cepat sekali menyelesaikan tugas, serta Insinyur Soekarno yang sigap menambah anggota PPKI sebagai tanda bahwa kemerdekaan ini bukan diberi oleh Jepang, tetapi diraih oleh semua perjuangan dan tumpah darah bangsa Indonesia. Itu dari segi semangatnya. Bagaimana dengan segi komitmen?
Komitmen secara umum diartikan sebagai janji, persisten, dan tanggung jawab. Ya, rasa memiliki bangsa yang tertuang dalam merumuskan Pancasila ini adalah wujud tanggung jawab dan komitmen para pendiri negara supaya negara ini bebas dari cengkraman Jepang waktu itu. Dan merelakan aset, di sini maksudnya rumah, sebagai tempat musyawarah Panitia 9. Kemudian bersedia menjalani melalui masa sidang yang lama dan pelik. Bayangkanlah kau di posisi mereka saat itu. Kepala kau diperas, ide-ide kau diperas, semuanya dipertanyakan karena ini adalah dasar negara. Dan tetap menjamin keamanan Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Artinya, walaupun golongan muda sangat bersemangat dan melihat ada celah untuk segera memproklamasikan, golongan muda tetap menjaga Bapak Proklamator kita tetap dalam keadaan yang aman dan tenang sampai proklamasi dilaksanakan. Intinya tetap manusiawi, tidak semena-mena. Dan kesemuanya itu berbuah manis, yaitu Indonesia merdeka yang kita nikmati sekarang. Ya, itu adalah hasil dari semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara kita. Jadi semangat saja tanpa komitmen, sewaktu-waktu bisa berhenti di tengah jalan tanpa berhasil meraih tujuan. Komitmen saja tidak ada semangat, itu seperti duduk diam tetapi berangan-angan. Jadi, dua sikap ini yang perlu kita teladani melalui bab pertama di buku paket kalian. Dan itulah penjelasan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah dilanjutkan dengan uji pemahaman minggu depan. Apabila ada pertanyaan, bisa diketik, lalu kalian post pada halaman chat channel PPKN Teams. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa amanah menjaga kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Sampai jumpa.